Memorinya ya. Kalau kita perhatikan keseriusan merawat halal bihalal ini, insya Allah betul-betul bisa menjaga ikatan silaturahmi yang dibangun sejak masa muda. Karena pada masa itu masa perjuangan, masa dimana kalau mau bikin pelatihan aja harus sembunyi-sembunyi dengan segala macam problematikanya. Dan ketika kita bicara peran yang kemudian dimainkan karena terbiasa di dalam bekerja senyap, bekerja sunyi, bekerja tuntas tanpa terlihat gitu, maka kegiatan dakwah dari teman-teman semua ini menyebar di banyak tempat. Ada yang di wilayah usaha, ada yang di wilayah pemasyarakatan, ada di kampus, tapi sebarannya luas dan jangkauannya itu lintas strata dan lintas sektor. Karena ketika ada kegiatan sawalan seperti ini memang penting sekali untuk diutamakan. Karena ketika jumpa begini maka seperti kembali ke padepokan asal, kembali ke tempat kita dulu belajar bersama. Insya Allah memberikan hikmah. Nah, bagi saya sendiri juga bersyukur dengan adanya di Jogja acaranya. Jadi sekaligus pulang kampung, kesempatan untuk memperluas silaturahmi bersama dengan yang lain. Doakan agar bisa didekatkan dengan ikhlas di dalam menjalani ini. Tantangan yang dihadapi tidak kecil. Bahkan hari-hari kemarin kita menyaksikan tantangan-tantangan itu ada wujud konkretnya. Tapi kami yakin bahwa ide yang kami usung, misi yang kami emban adalah misi untuk menuntaskan janji kemerdekaan yang dirumuskan oleh orang tua kita. Karena itu ketika kita menuliskan pesan ini dengan kalimat meluruskan jalan, menghadirkan keadilan, ini memang dalam rangka kembali kepada asal muasal gagasan mengapa Republik ini hadir. Jadi ketika kita mengatakan tunjukkan kami jalan yang lempang, jalan orang-orang sebelum kami, ini konteks ini adalah jalan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri Republik ini. Apa jalannya? Jalan yang mensejahterakan, jalan yang mencerdaskan, jalan yang melindungi, jalan yang memungkinkan berkiprah tingkat dunia untuk akhirnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi terobosan harus diingat bahwa ini terobosan bukan untuk terobosan, kemajuan bukan untuk kemajuan saja, tapi untuk memastikan hadir rasa keadilan. Dan itu juga yang selama ini kami coba laksanakan ketika bertugas di Jakarta. Pada saat kami bertugas di Jakarta, semua aspek pembangunan yang kita kerjakan itu disandingkan dengan kriteria apakah ini bisa menghadirkan rasa keadilan, apakah ini memenuhi kriteria melayani semua dengan prinsip kesetaraan. Karena kami percaya kalimat keadilan sosial ini bukan hanya konsumsi bacaan saat upacara. Itu dibaca kalau upacara, tiap Senin anak-anak ini baca semua, karena di Pancasila. Pertanyaannya, apakah itu menjadi bacaan utama di dalam penyusunan rencana pembangunan? Apakah itu bacaan utama di dalam merencanakan eksekusi dari program-program kita? Nah, ini yang harus kita rumuskan secara serius. Jadi ada sebuah fase di mana agenda politik mencerminkan janji kemerdekaan, mencerminkan kondisi masyarakat, wujudnya di dalam agenda politik, lalu dia harus bisa diwujudkan, diterjemahkan,
menjadi agenda teknokratik yang terukur sehingga hasilnya bisa dievaluasi dan bisa dirasakan oleh publik. Kalau agenda politik tidak mencerminkan janji republik, tidak mencerminkan suasana masyarakat, maka dia menjadi tak berdasar. Tapi bila itu mencerminkan, tapi fase berikutnya tidak diterjemahkan di dalam langkah-langkah teknokratik, maka dia berhenti menjadi slogan yang mempesona. Prinsip ini yang kemudian kami yakin bila ini ditawarkan di tingkat nasional, insya Allah akan membawa perubahan yang dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena ada perubahan mindset.